Salam jumpa anak-anak. Baik, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang sistem gerak pada manusia, gangguan pada sistem gerak, dan upaya menanggulanginya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada hewan dan sistem gerak pada tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak penjelasan dari video berikut ini. Gerak pada hewan di air, di udara, dan di darat. Penjelasan gerak hewan dalam air. 1. Bentuk tubuh yang aerodinamis untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. 2. Memiliki ekor dan sirip ekor yang lebar untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. 3. Memiliki sirip tambahan untuk mencegah gerakan yang tidak diinginkan. Memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas dan berfungsi untuk mengatur gerakan vertikal. Lima, memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor ikan di dalam air. Gerak hewan di udara. Burung dapat terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Burung mengepakkan sayapnya dari atas ke bawah untuk menimbulkan gerakan mengangkat dan mendorong tubuhnya di udara. Gerak hewan di darat. Hewan di darat bergerak dengan berbagai cara, yaitu berjalan, berlari, melompat, merayap. Otot dan tulang digunakan untuk mengatasi kecenderungan tubuh yang diam dan menyimpan energi sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas. Gerak pada tumbuhan terdiri dari gerak higroskopis, gerak autonom, dan gerak esionom. Gerak higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata pada sel-sel penyusunnya. Berikut adalah contoh dari tumbuhan yang melakukan gerak higroskopis. Gerak autonom. Gerak autonom diperkirakan terjadi akibat rangsang yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan sendiri. Contoh gerak autonom adalah gerak melingkar aliran sitoplasma dalam sel daun Hydrilla verticillata. Gerak esionom. Gerak esionom dipengaruhi oleh rangsang dari luar tubuh tumbuhan, terdiri dari gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Tropisme positif, gerak tumbuhan mendekati rangsang. Tropisme negatif, gerak tumbuhan menjauhi rangsang. Macam-macam gerak tropisme. Fototropisme adalah gerak tumbuhan
ke arah cahaya. Berikut adalah contoh tumbuhan yang mengalami gerak fototropisme. Tikmotropisme adalah gerak membaliknya ujung batang tumbuhan akibat bersentuhan dengan benda atau batang tumbuhan lainnya. Berikut adalah contoh dari tumbuhan yang mengalami gerak tikmotropisme. Geotropisme adalah gerak tumbuhan menuju arah gravitasi atau geotropisme positif dan menjauhi arah gravitasi atau geotropisme negatif. Berikut adalah contoh tumbuhan yang melakukan gerak geotropisme. Akar pada kecambah melakukan gerakan geotropisme positif, sedangkan batang dan daun pada kecambah melakukan geotropisme negatif. Hidrotropisme adalah gerak tumbuhan menuju air. Berikut adalah contoh tumbuhan yang melakukan gerak hidrotropisme. Kemotropisme adalah gerak tumbuhan ke arah rangsang berupa zat kimia. Berikut adalah contoh tumbuhan yang melakukan gerakan kemotropisme. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Macam-macam gerak nasti. Fotonasti. Gerak ini terjadi akibat rangsang cahaya matahari. Berikut adalah contoh gerak fotonasti terjadi pada bunga pukul 4. Seismonasti. Gerak ini terjadi akibat rangsang berupa sentuhan atau getaran. Gerak seismonasti terjadi pada bunga putri malu yang disentuh akan menutupkan daunnya. Niktinasti. Gerak tumbuhan akibat rangsang berupa gelap atau suasana malam hari. Berikut adalah contoh tumbuhan yang melakukan gerak niktinasti. Termonasti adalah gerak tumbuhan akibat rangsangan berupa suhu. Berikut adalah tumbuhan yang melakukan gerak termonasti. Kemonasti. Gerak ini terjadi akibat rangsang zat kimia. Contoh gerak kemonasti terjadi pada stomata daun. Hidronasti. Gerak hidronasti terjadi akibat adanya rangsangan air.
Berikut adalah contoh tumbuhan yang melakukan gerak hidronasti. Nasti kompleks. Gerak nasti kompleks terjadi akibat pengaruh beberapa rangsang atau lebih dari satu rangsang. Berikut adalah contoh gerak nasti kompleks yang terjadi pada proses membuka dan menutupnya stomata. Gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak berpindah tempat baik salah satu bagian tumbuhan atau seluruh bagian tumbuhan. Macam-macam gerak taksis. Fototaksis. Fototaksis terjadi akibat rangsang cahaya. Contoh gerak fototaksis. Gerak kloroplas ke arah bagian sel yang terkena cahaya. Kemotaksis. Kemotaksis terjadi akibat rangsang zat kimia. Contoh gerak kemotaksis terjadi pada gerak spermatozoid pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku menuju sel telur di dalam archegonium. Tugas hari ini, silakan ceritakan kembali materi yang sudah Ibu sampaikan, buat dalam bentuk video, durasi maksimal 1 menit. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar di rumah. Tuhan memberkati.